Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala war raja'u ma'rifatul qalbi sa'ata rahmatillahi wa judihi. Gitu ya. Halaman 32. Wa 'azima fadlihi wa ihsanihi. Ihsan deh. Wa jamila wa'dihi liman 'amila bi ta'atihi. Warroja'u, dan bermula roja itu, roja apa roja? Harapnya, harap. Ma'rifatul qalbi, yakni mengenalnya hati, sa'ata rahmatillahi, akan keluasan rahmat Allah Ta'ala, wajudihi, dan juga mengenalnya hati kepada luasnya kemurahan Allah Ta'ala. Jadi roja itu harap. Bagaimana harap? Harap tuh mengenalnya hati kepada luasnya rahmat Allah dan mengenalnya hati kepada murahnya Allah, luasnya kemurahan Allah Ta'ala. Wa 'azima fadlihi, dan juga mengenalnya hati kepada agungnya karunia Allah Ta'ala. Wa ihsanihi, dan agungnya kebaikan Allah Ta'ala. Wa jamila wa'dihi, dan juga roja itu mengenalnya hati kepada indahnya janjinya Allah Ta'ala, liman amila bi ta'atihi, bagi siapa orang yang beramal dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi tahu Allah Ta'ala itu yang sangat luas rahmatnya. Dia tahu, hatinya mengenal kalau Allah itu sangat luas kemurahannya. Hatinya tahu kalau Allah itu agung atau besar karunia-Nya. Hatinya tahu kalau Allah itu agung atau besar kebaikannya. Hatinya tahu kalau Allah itu indah janjinya bagi siapa orang yang beramal dengan ketaatan kepadanya. Dia tahu tuh semuanya. Hatinya enggak lagi ragu sama hal-hal yang kayak begitu. Tahu persis. Fayatawalladu min hadhil ma'rifati halatu farahin. Maka akan lahir min hadhil ma'rifah, daripada ma'rifat yang seperti ini, daripada pengetahuan hatinya yang seperti ini. Dia tahu luasnya rahmat Allah, dia tahu luasnya kemurahan Allah, dia tahu besarnya keagungan Allah, dia tahu semuanya kebaikan-kebaikan dari Allah. Bahkan dia tahu indahnya janji Allah bagi siapa orang yang berbuat taat kepadanya. Maka akan lahirlah dari karena makrifat yang seperti ini halatu farahin, yakni keadaan yang gembira. Nanti hatinya gembira, senang. Ya, hatinya gembira. Maka yang seperti itu dikatakan tusamma raja'a, itu dinamakan dengan ar-raja, yakni harap. Orang kalau harap gitu, kita kerja sama orang, hati kita tahu, ya, bos kita kalau ngelihat orang kerja, orangnya itu nggak pernah nyia-nyiain tenaga orang. Ya, kira-kira kita yang kerja sama dia semangat nggak kira-kira? Semangat. Kalau kita tahu nih ada bos nih, ya, punya duit sih dia,
Cuman kalau ngasih jauh di bawah pasaran. Orang-orang kerja yang sama seperti kita dikasih umpama 50.000. Tapi kalau bos kita kasih kita kerjaan yang sama 5.000. Semangat memang lah sekali-kali kerjanya. 5.000 dirapel lagi ntar ya. Begitu. Artinya kita tahu nih betapa kemurahan Allah Ta'ala, betapa luasnya daripada rahmat Allah, kita tahu. Allah janjikan ya akan keindahan bagi siapa orang yang berbuat taat kepadanya. Nah kita kan jadi semangat tuh kerja gitu tuh. Ibadah berbuat taat begitu jadi semangat kita. Pengen betul dapetin rahmat Allah yang luas itu. Pengen betul kita bisa ada kaitan dengan Allah yang senantiasa pemberiannya murah gitu, luas. Kita pengen yang kayak begitu. Ada di hati kita rasa kayak begitu, kenal kayak begitu, namanya ar-roja namanya. Ya, harap. Namanya harap kayak gitu. Wa thamratuhu, dan buahnya harap, al-maqsudatu minhu, yang dimaksud daripadanya, kasratul musara'ati fil khairati, yakni banyak bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Kalau kita tahu tuh tentang makrifat tadi, ya tentang segala kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala, maka buah daripadanya kasratul musara'ati, akan banyak kita ini bersegera ya fil khairat, di dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Kita nanti bakal buru-buru kebaikan, nggak nunda-nunda. Kenapa? Kita tahu kalau kita kerjain kebaikan dengan segera, nanti rapi itu kebaikan dibayar sama Allah, kan gitu bahasanya ya, dibayar sama Allah. Kita nggak akan tunda-tunda. Mungkin kalau umpama lain pengenalan kita sama Allah Ta'ala, seperti umpama kita nih, umpama ada seorang hamba gitu, dia beranggapan tuh, kan dikatakan anak indadhani abdi bih. Allah Ta'ala kan bagaimana prasangka hamba kepadanya, kepadaku gitu kata Allah Ta'ala. Ada seorang hamba berprasangka kalau Allah itu senang menunda-nunda pemberian, umpama nih seorang hamba gitu, Allah itu tidak menepati janjinya. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang berpikiran kayak begitu ya. Bakalan orang yang kayak begitu sama Allah dalam taatnya males. Dari kemarin bayang mulu nggak dikasih-kasih gitu. Dari kemarin doa mulu nggak kabul gitu. Nah, ada nggak kayak begitu? Kalau ada yang kayak gitu berarti dia tidak ada rojak dalam hatinya. Ya, ma'rifat kepada Allahnya dalam urusan kebaikannya tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi kalau yang ada, maka dia akan bersegera, bergegas dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan itu buahnya. Wasyidatul muhafadzati ala taati, dan juga akan bersangatan muhafadzah dalam menjaga dirinya ala taati, atas berbagai macam ketaatan-ketaatan. Karena dia tahu tuh ma'rifat sama Allahnya benar. Diyakinin Allah tuh murahnya luar biasa, luas rahmatnya luar biasa, janji indahnya kepada siapa yang taat kepada Allah Ta'ala luar biasa. Maka buah yang kedua, syiddatul muhafadzati ala taati, yakni akan teramat sangat ya muhafadzah, menjaga dirinya ala taati, atas berbuat ketaatan-ketaatan. Dijaga terus. Dia nggak mau jadikan dirinya keliwatan atau kosong dari taat, nggak mau. Ya nggak mau, karena dia tahu setiap ketaatan itu ada pembalasan dari Allah Ta'ala, setiap kebaikan itu ada perhitungan dari Allah Ta'ala. Dia nggak mau liwatin dirinya ya kosong daripada ketaatan atau kebaikan-kebaikan, tidak mau. Makanya kalau orang ada roja sama Allah, dia nggak akan tinggalin ketaatan, dia nggak akan tinggalin kebaikan walaupun kecil tuh kebaikan. Kenapa? Karena dia tahu, dia punya harap dalam hatinya, setiap kebaikan yang dikerjakan, ketaatan yang dilakukan, ada perhitungan dari Allah Ta'ala. Dia nggak mau jangan sampai nanti orang-orang banyak dapat perhitungan bagus, sedangkan dirinya tidak diperhitungkan sama Allah Ta'ala. Dia nggak mau kayak gitu. Ini roja, harap ya, banyak harap sama Allah Ta'ala. Fa inna ta'ata ya sabilul musilatu ila ridwanillahi
wa jannatihi. Ya. Maka sungguhnya ketaatan itu ya sabilu, ialah satu jalan al-musilatu yang menyampaikan ila ridwanillahi, kepada keridhaan Allah Ta'ala, wa jannatihi, dan ke surganya. Kalau nanti dirinya kosong dari ketaatan, maka dia orang tidak punya jalan menuju kepada keridhaan Allah, tidak punya jalan menuju kepada surganya Allah. Makanya dia nggak mau lepas ketaatan, tidak mau lepas ketaatan. Dia akan sayang-sayangkan dirinya, dia akan celak-celak dirinya kalau sampai dirinya ini terliwat dari berbuat taat. Ada nggak orang yang lepas taat tapi biasa-biasa aja? Ada. Ada orang nggak sholat, biasa-biasa aja. Ada orang nggak puasa Ramadan, biasa-biasa aja. Ada orang meninggalkan kebaikan-kebaikan, biasa-biasa aja. Ya, yang kayak begitu berarti dalam hatinya tidak punya roja sama Allah Ta'ala, ya, tidak punya harap sama Allah Ta'ala. Kalau yang punya harap, kelewatan satu diseselin tuh, satu kebaikan, ya Allah maafin ya Allah, hamba nyesel ya Allah, bukan mau hamba nggak sampai sembahyang begini ya Allah, tapi sampai lupa ya Allah, dibayar kodoknya. Padahal bahasa ketiduran kan ma'dzur dalam salat, ya, udzur salat kan tidur tuh. Tapi dijadikan pada saat bangunnya udah kelewatan waktu, diseselin tuh. Dibayar juga kodoknya, tapi diseselin ya Allah. Kok begitu saya nggak tidur tadi ya Allah, begitu. Padahal nggak dosa kalau tidurnya, tapi karena kelewatan taat, diseselin kayak begitu. Ya, diseselin begitu. Kalau kita orang kita kebanyakan nggak tidur, nggak lupa, ngajak ninggalin sembahyang, penyesalannya nggak ada. Bahkan ada yang jadi bercandaan, ini nggak sholat, udah kemarin, begitu, udah kemarin. Alhamdulillah, hati-hati, terlalu ngentengin gitu taatnya. Padahal setiap perkara itu ada perhitungan sama Allah Ta'ala, kebaikan, ketaatan. Kalau umpama ditinggalin taat, maka sama aja dia kayak orang tidak punya jalan yang bisa menyampaikan dirinya kepada Allah, keridhaan Allah dan juga surganya. Kosong. Lewat mana? Gitu. Lewat mana? Ya, mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang penuh harap sama Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala jadikan hati kita hati yang bisa ma'rifat benar kepada Allah Ta'ala. Wa ammal khaufu, dan adapun takut, ya, khauf, al khauf, takut, rasa takut. Fa asluhu, maka asalnya khauf itu, asalnya takut itu, ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala wa qahrihi wa ghinahu an jami'i khalqihi wa syadidi iqabihi, ya, wa alimi adabihi. Maka asalnya daripada khauf itu, ya, aslun itu mana, asal pangkalnya takut gitu, ya. Ma'rifatul qalbi, yakni ma'rifatnya hati, mengenalnya hati, mengetahuinya hati, bi jalalillahi ta'ala, dengan jalalillah, ya, keagungan Allah Ta'ala. Dia tahu Allah ini maha agung, keagungan Allah Ta'ala tidak ada yang bisa menandinginya. Wa qahrihi, dan kenal hatinya itu kepada maha perkasanya Allah Ta'ala. Allah itu maha perkasa. Kita punya pengen besar, dengan perkasanya Allah, Allah bisa saja patahin kepengen kita. Bisa nggak? Bisa. Seorang rajin kerjanya, banyak channelnya kalau kerja, masa saya nggak kaya, tapi sama Allah dipatahin kayanya, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Itu namanya al-qahru, ya, maha perkasa Allah Ta'ala. Begitu. Allah jadikan seketika bisa, Allah rusak seketika juga bisa. Kita tahu Allah kayak begitu tuh, ya. Wa ghinahu an jami'i khalqihi, dan Allah Ta'ala itu kita tahu, ya, kayanya Allah Ta'ala, maha mencukupinya Allah Ta'ala
anjami al khalqihi, dari sekalian makhluk-makhluknya. Kita tahu tuh Allah Ta'ala yang penuhin segala hajat-hajat makhluk. Allah Ta'ala yang cukupin segala kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Ya, seumpama manusia pertama sampai manusia terakhir, yang solehnya, yang maksiatnya, semuanya itu berdiri qaumu fi sa'idin wahidin, di dalam satu lapang, tanah lapang gitu. Itu semuanya berdoa minta sama Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kabulin tiap-tiap satu dari mereka. Dari manusia pertama Nabi Allah Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir, dikumpulin di satu tanah lapang. Itu semuanya berdoa sama Allah, dikabulin sama Allah Ta'ala doa-doanya semuanya. Ya, Allah kabulin semuanya. Yang soleh Allah kabulin, yang maksiat Allah kabulin. Maka yang begitu tidaklah mengurangin daripada kerajaan Allah Ta'ala, melainkan timbang kayak jarum yang dimasukin ke dalam lautan, terus diangkat lagi tuh jarum, air yang netes dari jarum cuman segitu tuh. Artinya apa? Nggak ada artinya buat Allah Ta'ala. Dan nggak ngurangin kekayaan Allah Ta'ala sama sekali, tidak. Enteng buat Allah Ta'ala. Begitu. Kalau Allah nggak mau kasih, bisa nggak? Bisa. Ngasih aja bisa, apalagi nggak ngasih. Kalau kita nggak ngasih bisa. Ya, kita nggak ngasih bisa. Begitu. Mau ngasih mikir, gitu, udah ngasih mikir. Kagak ada, kagak bisa. Tapi kalau Allah Ta'ala mau ngasih bisa, nggak ngasih apa lagi, lebih gampang. Gampangan mana ngasih, mana ngasih. Gampangan ngasih aja enteng, apa yang ngasih Allah Ta'ala. Kalau kita nggak ngasih enteng, ngasih berat, gitu ya. Lain sama Allah Ta'ala. Ya, apa kita nggak takut kalau Allah putusin harapan kita? Apa kita nggak takut kalau Allah Ta'ala patahin kepengen kita? Apa kita nggak takut kalau Allah Ta'ala tolak doa-doa kita? Allah itu adalah zat yang maha menerima doa, yang maha menerima doa. Kalau nolak boleh nggak? Ya boleh aja, hak Allah Ta'ala. Begitu. Maha menerima, mengkabul doa bisa. Ngabulin aja bisa, apalagi nolak, begitu. Ya. Wa syadidi iqabihi, dan mengenal hatinya itu kepada apa? Kepada kerasnya iqabnya Allah. Iqab itu hukumannya. Kerasnya hukuman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau nyeksa tuh nggak kayak ibu sama anaknya. Begitu. Timbang disabet dicubit, nggak, neraka. Azabnya Allah, iqabnya Allah, neraka. Pedih. Inna adabi lasyadid. Ini Allah yang kata dengan firman, sungguh azabku itu lasyadid. Kan lasyadid dalamnya lam taukid, sungguh perih gitu, keras. Kita nggak takut juga. Ada nggak orang nggak takut neraka? Ada nggak? Ada. Sebabnya apa? Nggak kelihatan matanya gitu. Nggak kelihatan matanya neraka. Kalau hukuman yang kelihatan dia takut. Apa contohnya? Hukuman yang kelihatan, nggak dapat sembako, dia takut tuh, begitu. Ya, kalau sembako dia takut, begitu. Tapi kalau hukuman neraka dianggap dongeng, ya, cerita bohong. Alhamdulillah, orang ngomong gitu. Wa alimi adabihi, dan perihnya adabnya Allah, kerasnya hukuman Allah, perihnya adab Allah Ta'ala. Gitu. Kita di dunia sunut rokok aja kan ngelenting tuh tangan gitu ya. Sunut rokok ngelenting tuh. Itu bisa 2 minggu nggak kelihatan di masjid. Ya, kenapa itu nggak kelihatan? Sakit apa ya? Tangannya melenting kena rokok. Gitu. Itu dunia masih timbang kena asap rokok, api rokok gitu ya. Kecil. Yang kalau parahnya kena sendal jepit aja mati gitu. Bagaimana dengan api neraka?
Di neraka kalau kita matiin pakai sendal, sendalnya kebakar gitu. Ya, waquduhan nasu wal hijarah. Itu neraka itu. Bahan bakar itu manusia ame batu-batuan. Begitu sampai batunya Sayyidatuna Fatimah tuh yang buat ngulek anu tuh. Ya, yang buat ngulek gandum, ngancurin gandum. Itu Nabi khabarin itu nanti bahan bakar neraka tuh manusia dan juga batu-batu. Dia takut, nangis tuh batu. Takut kalau tuh batu nanti yang termasuk bakal jadi bahan bakar neraka. Batu takut, nangis, kata gitu. Kita yang kata anasu, manusia juga bakal jadi bahan bakar, nggak takut-takut. Gitu. Kalah sama batu kita. Itu batu tuh pada saat Nabi khabarin itu nangis. Dikhabarin sama Nabi, insya Allah nanti kamu batu bukannya jadi bahan bakar neraka, batu yang bakal nemenin Sayyidatuna Fatimah dalam surga. Girang tuh batu. Itu batu dikata begitu, ngulek sendiri tuh, sampai kiamat nggak berhenti jadi begitu. Saking girangnya dikabarin begitu. Pada saat dikabarin batu itu termasuk bahan bakar neraka, dia takut, nangis. Tapi kita manusia dikabarin jadi bahan bakar neraka, nggak ada yang takut, nggak ada yang nangis kita, pada enteng-enteng aja. Kalah sama batu kita. Iya, batu yang kita anggap keras nangis. Manusia yang lembek malah nggak nangis-nangis. Gitu. Kenapa kayak begitu? Ya, nggak dapat sembako, nggak dapat gaji, dipecat kerja, nangis kita. Ya, dikabarin neraka biasa-biasa aja, nggak ada takut. Kurangnya rasa takut. Alladzaini, yang keduanya itu ya roja dan khauf berarti ya. Tawa'ada bihima, yang senantiasa mengancam Allah Ta'ala dengan keduanya. Man asohu, kepada siapa orang yang durhaka kepadanya. Wa khalafa amrahu, dan juga kepada siapa orang yang menyalahi perintahnya. Ini adab neraka berarti ini ya. Keduanya berarti di sini syadidi iqabihi wa alimi adabihi ya. Kerasnya hukuman Allah dan perihnya adab Allah itu Allah Ta'ala ancam dengan keduanya. Man asahu, kepada siapa orang yang durhaka kepadanya. Ya, kepada siapa orang yang durhaka kepadanya. Wa khalafa amrahu, dan kepada siapa orang yang menyalahi akan perintahnya. Fayatawalladu min hadhil ma'rifati halatu wajilin, maka akan lahir dari ma'rifat ini, yakni dari ma'rifat hati seseorang, dia tahu akan keagungan Allah Ta'ala, dia tahu dengan perkasanya Allah Ta'ala, dia tahu pencukupan Allah Ta'ala kepada sekalian makhluknya, dia tahu daripada bersangatan hukuman Allah ya, sakitnya, perihnya azab Allah Ta'ala, dia tahu tuh kayak begitu hatinya, nggak keraguan lagi. Maka akan timbul daripada ma'rifat seperti ini halatu wajilin, yakni keadaan rasa takut. Wajil tuh ngeri, takut. Kita tahu nih di ujung jalan, tahu itu ada orang yang kerjaannya kalau melihat orang bawa duit diambil sama dia, nggak peduli siapa. Kenapa? Gede badannya, orangnya nekat. Kalau bacok beneran, nonjok beneran, duduk di ujung jalan. Kita mau ke sono, arah sono, mesti ngelewatin dia. Berani nggak kira-kira? Kita kata gini, kalau ada jalan lain sih man memutar, ada jalan dikit begitu. Gitu. Kenapa? Karena kita tahu di sono ada dia. Gitu. Iya. Itu timbang orang malak, bahasa manusia yang hatinya dibisikin, bang, bini lo sakit, dipulang ke rumah itu begitu. Ya, segalak-galaknya orang dikata bini lo sakit, anak lo jatuh tuh dari tangga, pulang nggak kira-kira? Pulang masih dikata begitu. Kita takut sama dia. Tapi sama Allah Ta'ala yang penuhin semua kebutuhan kita, yang perkasanya sungguh luar biasa tiada dua, yang sangat keras hukumannya, perih siksaannya,
Kita enteng aja lenggang kangkung depan Allah Ta'ala, sembahyang kagak, kebaikan kagak. Seolah-olah kayak Allah Ta'ala itu dengan segala ancamannya kita anggap bohong. Ada nggak orang begitu? Ya mudah-mudahan bukan kita yang kayak begitu. Ya ngeri. Dia datang enteng aja sama Allah Ta'ala, seolah-olah kayak nggak punya apa-apa, padahal dosanya banyak. Cuman gara-gara apa? Neraka nggak kelihatan, hidupnya senang-senang aja. Saya nggak sembahyang kaya, kata dia gitu. Ada nggak orang gitu? Nggak sembahyang kaya, dipikirnya dia orang nggak sembahyang kaya, Allah ridha sama dia. Kata siapa? Allah tidak akan pernah ridha sama kebatilan. Allah tidak akan pernah ridha sama kemaksiatan. Sembahyang jarang-jarang kaya, bukan nikmat, bisa jadi istidrat buat dia. Nggak sembahyang kaya, istidrat tuh bisa jadi tuh harta yang bukan nyelamatin dia, tapi harta yang bakal jadi adab buat dia. Ada orang sembahyang mulu di masjid, semuratnya kambuh, kolesterolnya tinggi, begitu ya. Iya, yang nggak sembahyang sehat. Makanya ente kalau pagi bangun, ngapain? Lari pagi nih, kayak saya lari pagi sehat, lari pagi dia kata. Kagak sembahyang sehat badannya, bisa jadi sehatnya istirahat buat dia. Ya, ada orang rajin ke masjid, jalan pelan-pelan, begitu. Yang dikeluhin semua urat nih, begitu ya. Kolesterol, gula tinggi, bisa jadi penyakitnya yang menjadikan dirinya lebih dekat sama Allah Ta'ala. Kesehatan, kebaikan, kenikmatan yang bikin diri jauh dari Allah Ta'ala nggak lebih berharga dan nggak penting apa-apa, dan lebih bagus penyakit yang bisa lebih mendekatkan diri seseorang kepada Allah Ta'ala. Itu penyakit nikmat buat dia, namanya dekat sama Allah. Sehatnya, luasnya, namanya jauh, itu penyakit adab dari Allah buat kita. Begitu, tinggal pilih ya, yang mana kita pengen. Kalau orang berakal sih nggak salah pilih, insya Allah ya. Orang berakal, orang beriman, nggak salah pilih. Kalau berakal doang nggak pakai iman, ngeri juga ya, ngeri juga, salah pilih takutnya. Ya, jadi fayatawalladu min hadhil ma'rifati halatu wajilin, maka akan lahir daripada ma'rifat ini yakni halatu wajilin, keadaan rasa takutnya, rasa ngerinya. Itu sama al khaufa, yang dinamakan tuh khauf ya, rasa takut tuh begitu, ngeri, takut, ngeri gitu, ngeri Allah Ta'ala enggak Allah Ta'ala tolak doa kita karena kedzaliman kita, kemaksiatan kita, kedurhakaan kita. Allah Ta'ala putusin segala keinginan-keinginan kita. Allah Ta'ala ini putusin keinginan ini gini, kita pengen surga sama Allah nggak dikasih gitu. Putusin, namanya memutuskan keinginan tuh gitu. Kita pengen surga nggak dikasih sama Allah. Kenapa? Ente mau surga sembahyang kagak, ini kagak, itu kagak, begitu. Boleh Allah Ta'ala. Ya. Nauzubillah min dzalik, mau tanya. Kalau Allah kasih hidayah sama seseorang, ya, Allah kasih hidayah sama seseorang, terus Allah cabut lagi, bisa nggak? Kita mesti takut tuh. Ya, nauzubillah min dzalik, mesti takut. Bisa. Jangan enteng. Oh, saya mau rajin ke masjid, nggak boleh tinggal. Tuh kadang-kadang orang yang ngomong gitu ngeri tuh. Bisa-bisa besok nggak kelihatan lagi di masjid. Hilang. Ada aja urusan yang bikin dia jadi nggak ke masjid. Makanya sama kebaikan juga jangan takabur kita. Jangan, jangan akan omongan. Jangan. Hati-hati lisan kita ya. Kadang-kadang innal bala tuh muwakalun binutki ya, terwakili dengan omongan. Yang macam-macam omongannya. Ngomongin orang sesuatu yang buruk-buruknya. Bisa jadi besok kita kayak begitu sama dia. Gitu. Nah, dia mau nggak ke masjid. Bisa jadi besok kita yang kayak gitu. Ya, apalagi kalau kita pakai laknat, lagi melaknat orang gitu. Melaknat kalau kepada seseorang, jangan. Walaupun jelek perangainya. Karena bisa jadi nanti dia tobat pada ujungnya gitu. Kalau cuma seseorang nih,
Kalau sebut satu instansi, satu kelompok masih boleh. Ya Allah, itu penjahat mudah-mudahan masuk neraka. Penjahat yang disebut masih boleh. Kriminal masih boleh, tapi kalau si fulan jangan. Karena bisa jadi nanti dia tobat, maka laknatnya nggak datang ke dia, baliknya siapa ya? Kita yang laknat. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Hati-hati. Wa thamratuhu, dan buahnya daripada al-khauf itu al-maqsudu minhu, yang dimaksud daripadanya, yakni daripada buahnya khauf, tarkul ma'asi, ya, meninggalkan berbagai macam maksiat. Wa syiddatul ihtirazi minha, dan sangat menjaga dirinya minha, dari berbuat maksiat itu. Kalau orang udah takut sama Allah Ta'ala, maka buahnya itu dia bakal meninggalkan maksiat. Gak berani maksiat. Orang maksiat dihukum sama Allah, hukuman Allah teramat pedih dan sangat besar. Ya, dia takut ujungnya nih, akhirnya dia gak jadi maksiat. Ya, dia gak jadi maksiat. Wa syiddatul ikhtirazi minha, dan teramat sangat menjaga diri dari kemaksiatan, jaga dirinya maksiat. Ya, menjaga diri itu diprotek betul-betul. Ya Allah, haram dilihat. Kalau haram segini nih, ya bulan proteksi itu begini ya, kita ya masih begini. Kalau begini ada benar, begini bulan gitu. Nah, iya, kalau orang yang ditakuti sama Allah Taala nggak mau begini itu. Ya mestinya begitu memang ya. Cuman kebanyakan orang tuh kadang-kadang masih kendor takutnya sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar takutnya sama Allah Ta'ala. Nah, kacamata. Biar kalau ngelirik nggak kelihatan. Ngelirik nggak kelihatan. Ya kalau yang benar kan, ini biar nggak silu mati panas gitu. Itu benar tuh ya. Kalau yang gorang ya. Makanya kayak saya kacamata hitam, jadi kalau ngeri nggak kelihatan. Nggak kelihatan mah dia, Allah ngelihat, memang Allah nggak ngelihat. Allah ngelihat, Allah tahu. Kenapa tuh? Mesti kita jaga diri dari kemaksiatan. Fa'inal maksiata ya tariqul musilatu ila sukhtillahi wa dari uqubatihi. Maka sungguh maksiat itu adalah satu jalan al-musilatu, yang menyampaikan ila sukhtillah, kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Ya, maksiat itu satu jalan yang menyampaikan kepada murkanya Allah. Makanya sampai kapanpun yang namanya kemaksiatan, kebatilan, tidak ada yang di dalamnya itu dari ridha Allah Ta'ala. Begitu. Allah ridha sama saya nggak sembahyang tapi saya kaya. Dilihat kayanya, Allah ridha sama dia? Kagak sama sekali. Itu kayanya bukan jadi keridhaan Allah, bisa jadi istidrak buat dia. Ya, ada. Ngeri. Apa istidrak? Istidrak. Ma'khudhin qalilan bin ni'mah ay bi iktsariha. Allah Ta'ala ambil sedikit demi sedikit kenikmatannya, bi iktsariha, dengan cara Allah tambahin kenikmatannya. Hakikatnya diambil sama Allah, caranya ditambahin. Hakikatnya diambil sama Allah kenikmatan, caranya ditambahin. Kalau Abah Ani bilang gini, istidrat ini Allah girangin di awalnya, padahal Allah mau binasain di belakang gitu. Ya, Allah luasin gembirain di awalnya, padahal Allah mau binasain di belakang. Ya, hati-hati. Alhamdulillah. Wa kullu rajain la yahmilu ala fi'lil muwafaqati wa kullu khaufin la yahmilu ala tarkil mukhalafati ma'dudani inda arbabil basairi
minat turahati wasyahawati. Ya, wa kullu rajain, dan tiap harap. Kita punya harap sama Allah. La yahmilu ala fi'lil muwafaqati. yakni setiap harap yang tidak mendorong atas berbuat perihal yang muwafaqat, perihal yang sesuai dengan syariat, dengan hukum agama. Kita punya harap, tapi harap kita nggak mendorong perbuatan kita untuk berbuat sesuatu yang sesuai sama syariat. Kita punya harap sama Allah Ta'ala, tapi maksiat jalan terus. Ya, dia punya harap sama Allah Ta'ala, tapi ketaatan dia nggak kerjain. Gitu. Wa kullu khaufin, dan tiap-tiap rasa takut, la yahmilu ala tarkil muhalafat, yang tidak mendorong rasa takut tersebut atas meninggalkan perihal yang bersalahan sama agama. Dia punya harap, rasa harapnya nggak mendorong dia kepada berbuat perihal yang disepakati sama agama. Dia punya takutnya nggak mendorong dia untuk bisa meninggalkan perihal yang menyalahi agama. Gitu. Bagaimana kalau kayak gitu tuh? Ma'dudani, maka terhitunglah keduanya. Inda arbabil basair, di sisi para arbabnya, ulama-ulama basair, ya, ahli basirah yang hatinya tajam. Ya, di sisi orang-orang yang hatinya tajam gitu. Minat turahati, mengkosong katanya, omong kosong. Ente punya harap tapi perbuatan ente ngaco, ente punya takut tapi perbuatan ente ngaco. Maka minat turahat termasuk omong kosong.